Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian membacakan beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah masuk bertanya tentang berbagai problema rumah tangga dan tentang keagamaan. Untuk yang pertama, kita akan membacakan pertanyaan dari saudari kita, yaitu Astri dari Veteran Jakarta, menanyakan tentang menyikapi ketiadaan anak dalam rumah tangga. Untuk yang kedua nanti kita akan membacakan pertanyaan dari Maryam Hasan, karyawati bank dari Jakarta, menanyakan tentang nama yang baik untuk anak laki-laki. Hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, kita akan membacakan pertanyaan dari Astri dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sudah 4 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Apakah ada doa tertentu yang perlu saya baca setiap selesai sholat? Dan kapankah waktu yang tepat untuk membaca doa tersebut? Dan bagaimana menyikapi ketidakhadiran anak dalam pernikahan saya hingga saat ini? Karena terus terang saja keluarga sudah mendesak kami dengan pertanyaan mengenai anak, dan itu membuat saya frustasi. Apa yang harus saya katakan kepada keluarga saya, Pak Ustadz? Pertanyaan. Profesor Dr. Bapak Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberikan tanggapan, Anda bukan orang yang pertama, bukan juga yang terakhir, yang tidak atau belum dikaruniai anak. Allah berfirman, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Dia juga menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49-50. Salah satu dari bukti tentang kebenaran firman-Nya di atas adalah lahirnya apa yang dinamai anak yang tidak diinginkan. Jika demikian, keliru yang mempersalahkan Anda bila belum dikaruniai anak. Anda tidak perlu malu atau frustasi, akan tetapi berusahalah dalam batas-batas kemampuan dan yang diperkenankan agama sambil berdoa. Nabi Zakaria sekian lama mendambakan kehadiran anak penerusnya. Pada akhirnya Allah memperkenankan doanya yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 38, mengabadikan doa beliau, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahilah aku dari sisimu seorang anak yang berkualitas. Sesungguhnya Engkau
Maha pendengar doa. Beliau tidak bosan berdoa karena itu dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 89 ditemukan juga doa beliau yang menyatakan Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa anak yang mewarisiku dan mewarisi ajaran agama yang Engkau ajarkan kepadaku. Engkaulah pewaris yang paling baik, yakni karena Engkau yang maha kekal setelah kemusnahan alam semesta. Engkau adalah zat yang paling tidak membutuhkan peninggalan, dan Engkau pun sangat adil dalam membagi warisan. Doa-doa ini dapat Anda ulangi di kala sujud atau kapanpun. Insya Allah, Allah akan mengabulkan karena tiada yang sulit baginya. Itulah tanggapan dari Profesor Dr. Bapak Kiai Haji Muhammad Quraisyab atas pertanyaan dari Ibu Astri menyikapi tentang ketiadaan anak dalam rumah tangga. Jadi beliau memberi tanggapan bahwasanya yang ditanyakan ini banyak juga yang dialami oleh teman-teman yang lain. Bahkan tidak hanya 4 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun belum dikaruniai anak. Namun janganlah sampai putus asa. Jadi harus tetap berusaha dan berdoa kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh beliau yang mengutip dari doanya Nabi Zakaria, yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Itu salah satu doanya, dan beliau menganjurkan agar supaya dibaca ketika melakukan sholat, ketika sujud, dan di setiap saat, dengan harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginannya. Dan bagi Allah tidak sulit apa yang diminta hamba-hambanya. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ibu Maryam Hasan, karyawati bank dari Jakarta. Beliau menanyakan tentang nama yang baik untuk anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya sedang hamil 6 bulan. Sudah sejak lama kami berpikir tentang nama yang baik buat anak kami, yang insya Allah akan lahir laki-laki. Adakah petunjuk menyangkut nama yang baik buat anak kami, Pak Ustadz? Tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyab, baik sekali dipikirkan tentang nama terbaik buat anak. Apalagi nama itu akan disandangnya seumur hidup. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar memberi nama yang baik buat anaknya. Bahkan menganjurkan untuk mengganti nama-nama yang terkesan buruk dengan nama-nama yang baik. Seorang yang bernama Harib, yang artinya perang, diganti dengan nama Hasan, yang artinya baik. Nama antara lain berfungsi sebagai doa atau agar anak meneladani seorang yang namanya diberikan kepada anaknya. Ketika Anda, Ibu Maryam, diberi nama Maryam, bisa jadi orang tua Anda menginginkan agar Anda meneladani kesucian Ibu Dewi Maryam, yaitu Ibu Nabi Isa alaihissalam. Sambil mendoakan agar menjadi Maryam, yang artinya perempuan yang patuh. Salah satu yang dinilai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nama yang baik adalah menamai anak sebagai hamba Allah. Jadi disandarkan sebagai hamba Allah, seperti misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Razak. Jadi yang dinamai dimulai dari Abdul itu salah satu nama yang terbaik. Dan lain-lainnya dari nama-nama Allah yang populer yang sebanyak 99 itu. Walaupun tentunya ini tidak
selalu harus demikian. Nabi sendiri tidak menamai semua putra-putri beliau demikian. Anak lelaki beliau bernama Ibrahim, sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Al-Qasim yang berarti pembagi atau dermawan, yang membagi kebajikan. Sementara ulama menambahkan nama lain dari anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu At-Tayyib atau yang baik dan berkualitas, serta Al-Mutahhar atau yang disucikan. Perlu dicatat bahwa nama tidak harus berbahasa Arab. Tidak juga dicari dengan membuka mushaf Al-Quran lalu memilih kata yang tertuju padanya. Ini bisa-bisa memilihkan buat anak nama yang buruk. Saya pernah mendengar nama yaitu munafik, sarik yang artinya pencuri, atau azani yang artinya pezina laki-laki, dan sebagainya, yang tentu saja bila dipahami artinya atau diketahui cara yang baik memberi nama, maka nama-nama buruk itu tidak akan terpilih. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab terhadap pertanyaan Ibu Maryam yang menanyakan tentang nama-nama yang baik. Jadi beliau menanggapi salah satu nama yang baik yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama yang diawali atau disandarkan kepada nama-nama sifat Asmaul Husnanya Allah, yaitu Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdur Rauf, Abdul Ghafur, Abdul Ghafar. Itulah nama-nama yang terbaik untuk nama-nama laki. Dan ada ya juga yang menyatakan bahwa nama yang baik bisa dimulai dari nama Nabi kita, misalnya Muhammad Toha, Muhammad Ghafar, atau Muhammad, dan Muhammad yang lainnya. Itulah tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab. Mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih memahami atas berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.